Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Kali ini Ibu akan menyampaikan tentang meningkatkan motivasi belajar. Kita ini udah semester kedua, maka akan mengevaluasi di semester 1. Mudah-mudahan dengan adanya motivasi belajar ini kalian di semester kedua akan meningkat. Nah, kalian perlu tahu apa sih pengertian daripada motivasi itu? Motivasi sangat diperlukan dalam mencapai sesuatu tujuan, ya. Jadi motivasi itu sebetulnya ada dua. Yang pertama motivasi dari dalam diri sendiri, yang kedua dari luar. Nah, yang paling kuat adalah dari dalam. Dari dalam itu kita misalkan keinginan sesuatu ya, karena kuat motivasinya, usahanya yang gigih, lalu ditambah dengan niat dan keyakinan. Nah, kekuatan itu akan mencapai suatu cita-cita kita. Lalu didukung oleh keluarga, misalnya orang tua kalian ya, bapak dan ibu, mama, papa semuanya, atau keluarga yang mendukung cita-cita kita ya, akan menambah motivasi. Nah, itu berarti akan matching antara motivasi dari dalam dan motivasi dari luar. Nah, semua motivasi sebetulnya masing-masing mempunyai tujuan, tetapi kita sekarang fokuskan saja tentang motivasi belajar. Apa tuh motivasi belajar ya? Di sini motivasi belajar itu keseluruhan daya penggerak baik dari diri dalam maupun dari luar diri siswa ya, yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar. Jadi semua kegiatan belajar ya akan didukung oleh diri sendiri karena memang keinginannya yang kuat, maka insya Allah hasilnya pun akan mendapatkan yang terbaik. Nah, anak-anak tentunya di sini ciri-ciri siswa yang mempunyai motivasi belajar, pertama mungkin ya harus tekun. Apa itu tekun? Tekun itu sama dengan rajin ya, membaca ya, ke perpustakaan, bertanya ya, terus ulet juga, minatnya sangat tinggi. Jadi kalau punya cita-cita yang tinggi itu semuanya akan tercover ya, baik tekun maupun uletnya. Lalu mandiri. Nah, di mandiri ini di sini akan yakin dengan hasil sendiri ya, seperti misalkan lagi ulangan juga, karena tadi kita juga udah membahas tentang apa namanya percaya diri, maka seseorang sudah menjadi mandiri dengan hasil sendiri, insya Allah kalian akan sukses. Nah, selain mandiri juga jadi orang yang bertanggung jawab. Itulah ciri-ciri daripada siswa yang mempunyai motivasi belajar. Nah, sekarang ada faktor-faktor yang harus diperhatikan tuh apa sih dalam meningkatkan motivasi itu. Nah, ya. Di sini mungkin kita bisa sudah bisa baca mungkin semuanya ya. Ya Ibu mungkin mengulas saja. Setiap usaha belajar itu perlu ditetapkan niat dan tujuan yang jelas. Misalnya kita niat nih mau belajar malam hari, besok mau ulangan, disusun 1, 2, 3 semua dibaca, diulang ya. Insya Allah hasilnya akan mendapatkan yang baik. Rencanakan. Jadi jangan sampai kita tuh mempunyai pikiran SKS. Apa itu SKS? Sistem kebut semalam. Nah itu nanti besoknya tuh tidak akan mendapatkan apa-apa ya, karena memang itu sepertinya terpaksa. Tapi kalau udah punya perencanaan, disusun mana mata pelajaran apa tuh dulu yang harus dibaca, misalnya hari Senin pelajaran agama, PKN misalnya ya. Nah itu dulu dibaca semua. Tambah matematika misalnya 3. Disusun 1, 2, 3 sampai seminggu sudah tertata ya dengan rapi. Terus memahami setiap hambatan yang dihadapi dalam belajar. Apa sih hambatannya? Pertama, jauhi HP, handphone. Handphone ketika belajar tolong di silent, dijauhkan supaya kita tidak selalu membaca ketika ada kering bunyi telepon atau WA. Kita selalu kepingin siapa sih, apa sih gitu. Tapi kalau jauh dari hal itu, hambatan itu,
mudah-mudahan kalian bisa memahaminya untuk jauh dari handphone ketika belajar. Jangan lupa berdoa ya. Setiap mau belajar baik sendiri maupun bersama-sama selalu diucapkan doa. Ya, bersama-sama kita berdoa gitu ya supaya berhasil. Gitu. Lalu selalu mawas diri dan mengembangkan kesadaran untuk lebih memahami diri. Apa tuh mawas diri? Hati-hati ya. Harus hati-hati, jangan sampai kejebak. Ada yang memberikan contekan, jangan sampai diterima gitu ya. Padahal contekan itu bukan yang sebenarnya, hanya memancing kita supaya nilainya jelek ya. Nah, jangan sampai mau kalau seandainya ada kiriman atau apapun berbentuk jawaban ya. Itu bisa muncul tiba-tiba hambatan kepada kamu supaya kamu apa namanya? Saingannya jadi gimana ya? Hanya dia yang pinter gitu. Akhirnya orang lain salah ya. Jadi hati-hati kalau mendapatkan hal yang seperti itu. Terus mau menerima masukan dari orang lain. Ketika ada yang negur, kita salah, ya kita harus menerima. Itu ya. Nah, jadi anak-anak harus lebih memahami diri ya untuk belajar. Harus mengerti kapan kita harus belajar ya. Cari teman yang bisa mendukung kepada kita. Ya baiklah, materi dari Ibu tentang motivasi belajar, mudah-mudahan kalian tambah semangat ya, tambah sukses dan hasilnya lebih baik. Kita cukupkan sampai di sini karena waktunya sudah memang habis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.